Jadi kita di sini akan membuat vlog di Museum Mandala Bakti, Kota Semarang. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang saya berada di Museum Mandala Bakti, tepatnya berada di Bundaran Tugu Kota Semarang. Museum ini meninggalkan beragam peristiwa sejarah pada masa penjajahan di Indonesia dengan peninggalan yang masih utuh dan masih dijaga dengan baik. Museum ini menyimpan jejak kisah perjuangan para TNI militer untuk kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Tujuan untuk dibangunnya museum ini sebagai pengadilan tinggi Belanda. Oleh karena itu, bangunannya tidak jauh berbeda dengan Lawang Sewu karena dibangun pada zaman kolonial Belanda. Museum Mandala Bakti juga digunakan sebagai markas polisi militer tentara Jepang. Jadi penasaran apa aja sih yang ada di dalam museum ini? Jadi sekarang ayo ikuti saya untuk melihat apa aja sih yang ada di dalam museum ini. Teman-teman semua, museum ini dibuka jam 8 pagi dan tutup pada jam 3 sore dengan tiket Rp5.000 per orang. Harganya sangat terjangkau. Ayo sekarang ke sini. Museum Mandala Bakti juga menyajikan informasi yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, yaitu memiliki 2 lantai dan berbagai ruangan yang dijadikan tempat koleksi peninggalan bersejarah. Sekarang saya berada di lantai 2. Di ruangan sini disebutkan lukisan peristiwa Pangeran Diponegoro sejak ia bayi hingga dewasa, termasuk kisah perjuangan dan pengorbanannya untuk melawan penjajah. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III yang bernama asli Raden Mas Mustahar yang lahir pada 1 November 1785. Beliau juga turut serta dalam Perang Jawa yang berlangsung pada 1825 sampai 1830. Beliau menggunakan strategi gerilya dalam peperangan ini yang akhirnya dapat mengambil alih dan menggunakannya sebagai gedung pemuda juang. Selanjutnya ada sebuah replika Gua Selarong sebagai tempat bersejarah ketika Pangeran Diponegoro bersembunyi dari kejaran kolonial Belanda. Bangsawan yang nantinya menjadi panglima dalam pasukan Pangeran Diponegoro berkumpul di Gua Selarong ini. Di tempat ini pula disusun strategi untuk memastikan sasaran-sasaran yang akan diserang. Ketika pasukan Belanda menyerang Selarong, pasukan Diponegoro akan bersembunyi di goa-goa sekitar Selarong. Markas besar Pangeran Diponegoro dipimpin oleh 5 serangkai yang terdiri dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Angape Jayakusuma, Sentot Alibasa, dan Kyai Mojo. Di ruangan selanjutnya terdapat lukisan yang menggambarkan Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang dialami oleh Belanda pada masa pendudukannya di Nusantara. Lukisan ini menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh pihak Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap pada tanggal 28 Maret 1830 di kantor Residen Kedu Magelang.
itu yang digunakan untuk perundingan Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya terdapat foto-foto yaitu makam Pangeran Diponegoro dan RA Ratu Langningsih di Makassar. Kemudian ada tembok yang disebut Pangeran Diponegoro ketika meloloskan dari serangan Belanda. Kemudian ada poci yang digunakan minum Pangeran Diponegoro, pendopo Tegalrejo di Yogyakarta, padasan tempat wudhu Pangeran Diponegoro, dan jubah yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Dan ada juga replika Quran Pangeran Diponegoro. Kemudian di ruangan Diponegoro juga terdapat beberapa senjata tradisional berupa senjata keris yang dipakai prajurit Diponegoro ketika melawan Belanda, tasbih dan ikat kepala prajurit Pangeran Diponegoro, pedang Belanda, pedang prajurit Diponegoro, jimat dan kitab Stambul. Kemudian ada tempat sholat Pangeran Diponegoro dan padasan Pangeran Diponegoro. Kemudian di ruangan ini ada foto-foto para pahlawan dan jenis pedang-pedang yang digunakan saat berperang, senjata-senjata, dan lukisan. Di sini juga terdapat pakaian pasukan Belanda dan juga pakaian prajurit Pangeran Diponegoro. Selanjutnya di ruangan D30SPKI terdapat banyak senjata-senjata yang digunakan saat berperang. Digunakan oleh yang saat menjabat komandan nasional Islam. Di sini ada replika patung pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur, dan juga pengangkatan portret G30 SPKI dari lubang buaya. Itu dia vlog dari saya di Museum Mandala Bekti. Ayo berkunjung sekarang, karena di museum ini kita dapat mengetahui akan pentingnya peristiwa masa lalu, menunjang pengetahuan akan sejarah di daerah Semarang dan sekitarnya, serta mendorong kesadaran agar menjaga benda-benda peninggalan sejarah. Sekian dari vlog kami. Terima kasih.